Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan dalam pelayanan ibadah yang kali ini kita dipersiapkan dalam ibadah Jumat Agung, saat dimana kita umat percaya merenungkan dan merefleksikan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Manusia, kita seharusnya pribadi yang tidak layak untuk mendapatkan keistimewaan anugerah keselamatan. Di dalam ayat firman Tuhan Roma pasal 3 ayat 9 dikatakan demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan di ayat 21 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita menikmati perenungan kita dalam ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Izinkan sore hari ini saya boleh membagikan untuk menjadi perenungan kita semuanya kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya dan istri saya bersama dengan keluarga saya. Foto ini mengingatkan kami pada kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami seorang bayi perempuan yang lucu, yang kami beri nama Aura Amandalisa. Semuanya tampak sempurna dan baik-baik saja keadaannya. Namun ternyata ada yang berbeda pada masa pertumbuhan anak kami. Pada saat bayi yang lain sudah tengkurap pada fase dan tumbuh kembangnya pada merangkak, anak kami belum bisa melakukan. Suatu hal yang lebih berbeda lagi terjadi ketika pada usia 7 bulan. Bentuk kepala anak kami berubah. Kepalanya menjadi seperti pot. Kemudian saya bersama istri saya, kami berkonsultasi dengan dokter anak. Dan dokter anak menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Pada tanggal 13 Januari 2009, kami membawa anak kami pemeriksaan MRI. Dan hasil dari pemeriksaan MRI tersebut, anak kami didiagnosa severe hidrocephalus. Kami shock, kami benar-benar terkejut. Ya Tuhan,
Kenapa Kau izinkan semuanya ini terjadi dalam kehidupan kami? Bila hati terasa berat, tak seorang pun yang mengerti bebanku. Satu jalan, datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia-nya. Mari datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia
Setelah kami mengetahui kondisi anak kami, didiagnosa severe hidrosefalus, saya mencari informasi mengenai hidrosefalus itu. Saya melihat foto-foto di internet yang sangat mengerikan buat saya. Saya melihat kepala yang terus membesar dan anak yang terbaring tidak bisa apa-apa. Kenapa harus anak saya yang mengalami hal ini? Hidup kami seperti terhenti dan tidak ada hari esok lagi. Hari-hari kami lalui terasa berat. Oh Tuhan, mengapa Tuhan? Hidrosefalus yang Tuhan izinkan terjadi buat anak kami, anak yang kami kasihi. Kepala yang terus membesar, dan seminggu kemudian kami membawa hasil MRI tersebut ke dokter bedah syaraf untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai diagnosa ini. Tindakan apa yang harus diambil untuk kasus anak kami ini yang sungguh luar biasa. Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya kembali. Anak kami tidak perlu dioperasi. Anak kami tidak perlu dioperasi. Anak kami tidak perlu ditanam selang di otaknya, tidak perlu ditanam selang di kepalanya. Puji Tuhan, haleluya. Setelah kami mendengar dari dokter bahwa anak kami tidak perlu dioperasi dan tidak perlu tanam selang di kepalanya, kami sujud dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya persoalan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan pergumulan kami ini Tuhan. Engkau yang izinkan semuanya terjadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya dengan iman kami bahwa Tuhan izinkan semuanya terjadi. Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Dan Tuhan memulihkan hati kami. Tuhan memberi kekuatan yang baru buat kami untuk melangkah di hari esok. Dan Tuhan memberikan pengharapan bahwa semuanya baik-baik saja. Anakmu tidak perlu dioperasi. Tahap hidrosefalusnya sudah berhenti. Lakukan segalanya setiap hari penuh dengan ucapan syukur. Setiap minggu anak kami dibawa dalam pokok doa di gereja kita ini untuk pemulihan dan kesembuhannya. Terus dan terus didoakan, dan kami terus berdoa memohon pada Tuhan, biarlah yang terbaik yang Tuhan nyatakan buat anak kami ini. Aura Kamandalisa. Puji Tuhan, ketika di usia 2 tahun 4 bulan Tuhan izinkan dia bisa berjalan dengan kakinya. Tuhan izinkan dia berlari, dan dia terus bertumbuh di dalam kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang selama kau percayakan kehidupan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus.
harapanku di dalam hanya Kau, Yesus, kuatku.
kasih-Nya, karya-Nya nyata dalam hidup kami. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan kini anak kami terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, dalam kemurahan Tuhan. Terus bertumbuh dan terus bertumbuh, dan melayani Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Waru ini. Dan tak terasa sekarang sudah menjadi anak gadis yang cantik dan manis. Tuhan izinkan semuanya boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pergumulan kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Sangat berat memang, namun kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, seperti ada tertulis dalam firman Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Janji pemulihan Tuhan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kiranya perenungan kesaksian dari kami boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Percayalah, seberat apapun pergumulan kita, serahkanlah semuanya pada Tuhan. Pandanglah pada Yesus, serahkanlah melalui doa Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Karena rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan berkat buat kita semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pengharapan selalu ada keajaiban. Kehidupan kita adalah bukti kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah bagi kita pada saat ini, tetapi juga kita mengalami pergumulan yang sama dengan begitu banyak saudara-saudara kita. Sehingga pada kesempatan ini, kesempatan di mana biasanya kita melewati ibadah Jumat Agung untuk kita boleh bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Tapi pada sore hari ini, untuk kita boleh menikmati persekutuan ini, untuk kita boleh menjalani kehidupan kita, ibadah kita, untuk kita melihat kembali kepada apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ada hal yang Tuhan izinkan dengan persoalan ini, tapi juga Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan kita untuk kita melihat kembali apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita boleh melaksanakan ibadah Jumat Agung pada kesempatan ini tanpa roti, tanpa anggur perjamuan. Apakah kemudian kita akan kehilangan makna dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kemudian tanpa roti, tanpa adanya anggur akan menghilangkan makna dari apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita sekalian? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Rasul Paulus mengungkapkan kritikan kepada jemaat di Korintus. Oleh karena Rasul Paulus melihat ada sesuatu yang salah yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat perjamuan sebagai sesuatu yang salah mereka artikan, sesuatu yang salah mereka lakukan, sesuatu yang salah mereka tafsirkan. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Ayat 23 sampai ayat 25 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus menjadi sebuah kritikan sekaligus pengingat kepada jemaat di Korintus, juga bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Dua kali dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-24 dan 25 menjadi sebuah peringatan akan aku. Di dalam bahasa Yunani, peringatan dituliskan dengan anamnesis yang berarti mengenang atau mengingat kembali. Anamnesis bukan sekedar menunjukkan mengingat-ingat secara intelektual atau pikiran belaka, tetapi lebih daripada itu anamnesis menunjukkan tindakan yang menghadirkan Allah sendiri di tengah-tengah kehidupan jemaat. Dari sini kita bisa melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bagi kehidupan kita.
Bagaimana ketika Rasul Paulus mengkritik jemaat di Korintus karena mereka salah dalam mereka menafsirkan, mereka salah dalam mereka mengartikan tentang perjamuan. Bahkan mereka menggunakan perjamuan sebagai sesuatu yang tidak membangun, tetapi justru menjadi sebuah perpecahan dalam kehidupan mereka. Kemudian kalau kita melihat dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 dikatakan, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Rasul Paulus mengingatkan, perjamuan Tuhan bukan sesuatu yang sembarangan. Ketika kita salah dalam menafsirkan, ketika kita salah dalam melakukan, justru hal itu menjadi sebuah petaka dalam kehidupan kita. Tapi dalam sisi yang lain, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa hal yang paling mendasar adalah bagaimana dalam kehidupan kita bukan tentang ritual perjamuan, tetapi makna inti dari perjamuan yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tema kita pada saat ini dengan tema mikul dhuwur mendem jeruk, apa yang dimaksudkan bagaimana kehidupan kita menjunjung tinggi, meneladani kebaikan dan menjaga nama baik. Apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah bagaimana umat Tuhan dalam kehidupannya mereka sungguh-sungguh menunjukkan tentang kehidupan sebagai orang-orang yang telah ditebus, kehidupan orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan kita masuk di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Petrus pun menekankan hal yang sama seperti apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa perjamuan Tuhan bukan tentang sebuah ritual makan roti yang tidak beragi dan minum anggur, tetapi lebih daripada itu, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dan apa yang dipertegas oleh Petrus di dalam 1 Petrus ayat yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang pertama, apa yang dituliskan dalam 1 Petrus ayat yang ke-21 memperjelas, mempertegas kepada kehidupan kita supaya kita mengikuti jejaknya, bahwa Yesus
telah memberikan teladan kepada kita. Pengorbanan Yesus telah memberi sebuah teladan bagi kehidupan kita. Apa yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia telah memberikan teladan bagi kehidupan kita. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus menjadi keteladanan dalam kehidupan kita, terlebih penderitaan dan pengorbanannya menjadi pendorong pembaharuan dan perubahan kehidupan kita sekalian. Apa yang diungkapkan oleh 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Hal yang paling mendasar yang dikehendaki oleh Allah, bagaimana pengorbanannya mengajarkan kepada kita bahwa Yesus telah menanggung semuanya, bahwa Yesus yang telah menderita kehidupan saudara dan saya, dan kita dilepaskan dari dosa. Dan ini yang seharusnya membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 bagian A dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang pertama, apa yang dituliskan oleh Petrus, supaya dalam kehidupan kita mengikuti teladan Kristus, kehidupan kita mengikuti jejaknya. Yang kedua, bagaimana Petrus mengajarkan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bahwa Petrus ingin mengungkapkan pengorbanannya bukan untuk dirinya sendiri. Apa yang telah ditanggung oleh Yesus bukan tentang dirinya, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk orang-orang berdosa, untuk saudara dan saya, untuk siapapun yang mau menerima Dia, siapapun yang mau percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah juru selamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dan Yesus adalah penggenapan. Penderitaannya pun telah dinubuatkan dari mulai. Yang kedua, bahwa Petrus ingin mengajak dalam kehidupan kita untuk kita mensyukuri bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kecuali oleh karena iman dan percaya. Kita yang seharusnya tergantung di kayu salib oleh karena dosa, tetapi Dia yang menanggungnya bagi kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-24b sampai ayat yang ke-25 dikatakan dalam bagian firman Tuhan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Yang ketiga, apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui Petrus mengingatkan kepada kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Pada akhirnya kehidupan kita
harus dibangun di dalam kebenaran firman Allah dan kehidupan yang menyatakan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi sebuah kritikan. Apa artinya ketika mereka mengadakan perjamuan tetapi ketika kehidupan mereka tidak sungguh-sungguh menghidupi itu dalam kehidupan mereka? Apa artinya ketika mereka hidup dalam kehidupan berjemaat tetapi justru mereka hidup di dalam perpecahan? Oleh karena itu Petrus mengingatkan bahwa kita yang telah mati terhadap dosa sekarang kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Dan inilah hal yang paling mendasar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang memperdebatkan apakah benar ketika kita mengadakan ibadah tanpa perjamuan Tuhan. Kemudian kita mempertanyakan kembali, sahkah ibadah kita ketika ibadah kita tidak ada perjamuan Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, kepada kehidupan saudara dan saya. Petrus mempertegas kepada kehidupan saudara dan saya, bukan tentang ritual dalam kehidupan kita, tetapi hal yang paling mendasar adalah perubahan, pembaharuan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengadakan perjamuan setiap hari pun, kalau tidak ada pembaharuan hati dalam kehidupan kita, tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Apakah kemudian kita mengabaikan perjamuan Tuhan? Tidak. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, ketika perjamuan itu tidak didasarkan kepada hal yang mendasar, hal yang benar dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana dalam kehidupan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka semuanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus memberitakan Allah sampai Dia datang. Kita memberitakan kematian Yesus. Kita memberitakan tentang kasih karunia Allah. Kita memberitakan tentang kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita hidup benar, kita hidup menyatakan kebenaran firman Allah. Jika pada saat ini tidak ada perjamuan Tuhan, tidak ada roti tanpa ragi, tidak ada anggur perjamuan pada saat ini, justru ini menjadi momen bagi kehidupan kita untuk kita merenungkan kembali, untuk kita menilai kembali kehidupan kita, bahwa perjamuan Tuhan tidak terhenti kepada ritual tanpa praktek kehidupan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan Tuhan tidak hanya terhenti kepada sebuah ritual, tetapi hal yang paling mendasar adalah bagaimana praktek kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami penebusan, orang-orang yang menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, yaitu kasih karunia kehidupan yang kekal, penebusan dosa bagi kehidupan saudara dan saya. Petrus mengingatkan bahwa Yesus telah memberikan teladan, supaya dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita belajar untuk kita melihat bagaimana Yesus berkorban bukan tentang dirinya, tetapi tentang saudara dan saya, tentang kehidupan kita yang hidup di dalam dosa, yang pada akhirnya Allah melakukan supaya saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Perjamuan Tuhan tidak ada artinya
tanpa kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Mari kita mengambil waktu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, Anda yang berada di rumah, Anda bersama dengan keluarga saat ini. Silakan untuk Anda bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk Anda merenungkan kembali makna Jumat Agung pada kesempatan ini. Memang tidak ada roti tanpa ragi di antara kita. Tidak ada anggur perjamuan di antara kita. Tetapi bukan berarti kemudian kita kehilangan makna dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya. Perjamuan Tuhan tidak memiliki arti apapun ketika kehidupan saudara adalah kehidupan yang masih menyimpan kesalahan orang lain. Perjamuan Tuhan tidak memiliki arti apapun ketika kehidupan saudara masih menyimpan dendam terhadap orang lain. Perjamuan Tuhan tidak memiliki makna apapun ketika kehidupan saudara masih dikuasai oleh ego dalam kehidupan saudara. Ketika Anda sebagai suami, Anda berlaku kasar terhadap istri Anda. Ketika Anda sebagai seorang istri, ketika Anda tidak menunjukkan ketundukan kepada suami sebagaimana Anda tunduk kepada Allah. Kalau Anda sebagai orang tua, Anda mengabaikan anak-anak Anda. Atau Anda sebagai anak-anak, Anda tidak menunjukkan rasa hormat Anda kepada orang tua Anda. Perjamuan tidak memiliki makna apapun. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, pertemuan-pertemuan mereka bukan mendatangkan berkat oleh karena mereka salah dalam mereka melihat perjamuan Tuhan. Mereka salah menafsirkan, mereka salah mengartikan. Kalaupun saat ini tidak ada perjamuan Tuhan yang kita lakukan, tidak ada roti, tidak ada anggur perjamuan, bukan berarti kita kehilangan makna dari pengorbanan Tuhan Yesus. Justru saat ini menjadi kesempatan yang indah, kesempatan yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya melihat kembali, menilai diri kita, menilai kehidupan kita, menguji kehidupan kita. Sungguhkah kita telah sungguh-sungguh mengalami pertobatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita telah sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita? Karena ini yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada kehidupan saudara dan saya saat ini. Bahwa kita dipanggil untuk kita meneladani Yesus, untuk mengikuti jejaknya, untuk kita belajar. Pengorbanan Yesus bukan tentang dirinya, tetapi pengorbanan Yesus adalah untuk saudara dan saya, untuk siapapun bagi Anda yang mau menerima, yang mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam kehidupan Anda. Untuk kita belajar bagaimana ada kepedulian, ada empati dalam kehidupan kita terhadap orang lain. Jikalau kesempatan ini kita melihat dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19, begitu banyak toko, begitu banyak supermarket, mereka yang sudah tidak ada lagi stok tentang masker, hand sanitizer, bahkan tidak sedikit
para medis, mereka yang tidak menggunakan APD yang semestinya. Tapi dalam sisi lain, ada begitu banyak orang yang menjual harga masker dengan harga yang tidak terjangkau. Hand sanitizer yang begitu melambung tinggi. Bahkan APD pun sulit untuk didapatkan. Apakah kita juga akan menjadi bagian dari orang-orang yang demikian? Bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengorbankan dirinya. Dia mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Banyak orang akan mempertanyakan bagaimana mungkin Tuhan bisa mati. Begitu banyak orang melihat bahwa Tuhan sedang berbohong dengan kematiannya. Tetapi inilah ujian iman bagi kehidupan saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya, orang-orang berdosa, tidak akan pernah mampu untuk kita mengenali Allah yang kudus. Oleh karena itu Allah yang merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dia yang harus menderita untuk saudara dan saya. Perenungan bagi kehidupan saudara, perenungan bagi kehidupan keluarga Anda, untuk Anda melihat kembali, sungguhkah Anda telah sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupan Anda? Apakah pernikahan dalam kehidupan Anda sungguh-sungguh menjadi pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan Anda? Sungguhkah pernikahan yang Anda jalani menjadi pernikahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan Anda? Menjadi perenungan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Anda masih menyimpan kesalahan orang lain, Anda masih memiliki dendam terhadap orang lain, inilah waktunya untuk saudara dan saya mengambil keputusan, memulai, memperbaiki, memperbaharui kehidupan kita. Yesus yang telah menderita untuk saudara dan saya, Dia yang telah mati untuk saudara dan saya, untuk menjadikan kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang berharga di hadapan Bapa Surgawi. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada kesempatan ini. Sekalipun tidak ada perjamuan Tuhan, namun kami sungguh percaya untuk kami boleh melihat kembali bahwa hakikat dari pengorbanan Yesus bukan sekedar ritual makan roti tidak beragi dan minum anggur berjamuan, tetapi hal yang paling mendasar adalah bagaimana kami menjalani kehidupan kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi. Kami berdoa bagi setiap keluarga saat ini. Tuhan yang boleh menjamah setiap mereka. Tuhan yang boleh memulihkan setiap kehidupan mereka. Tuhan yang boleh berkarya dalam kehidupan mereka sekalian, supaya setiap kehidupan mereka secara pribadi, kehidupan keluarga mereka terus ditumbuhkan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang taat, pribadi yang setia, menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga-keluarga yang pada akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat atas keluarga-keluarga yang lain. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun Anda yang melihat tayangan ini, ketika Anda mau membuka hati bagi kuasa Roh Kudus untuk bekerja, berkarya dalam kehidupan saudara, bukalah hati Anda
dan biarlah Roh Kudus yang berkarya bekerja dalam kehidupan saudara sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa, dan kami terus menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan yang nyata di dalam kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Dia yang telah mati bagi saudara dan saya supaya Anda mengalami kehidupan yang berharga di hadapan-Nya. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Teruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Dia yang adalah sumber hidup dan kehidupan akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Selamat malam, selamat hari Jumat Agung, selamat merenungkan pengorbanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.